Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Bunda dari segala yang hidup. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 3 ayat 20 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Perikop ini terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden, melanggar perintah Tuhan. Akibat dosa yang mereka lakukan, mereka menyadari bahwa mereka telanjang dan merasa malu, membuat mereka menutupi diri mereka dengan daun ara. Tuhan datang ke taman dan meminta pertanggungjawaban Adam dan Hawa akan tindakan mereka yang melanggar larangan Tuhan. Tuhan lalu menjatuhkan hukuman pada mereka, dan juga mengutuk ular itu. Namun, Tuhan juga menunjukkan belas kasihan-Nya, dan memberikan secercah harapan, melalui janji penyelamat masa depan, yang akan mengalahkan ular, yaitu iblis. Dalam ayat khusus ini, Adam menamai istrinya Hawa. Nama ini berarti, kehidupan, atau hidup, dan diberikan kepadanya, karena dia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Ini menyiratkan bahwa, terlepas dari dosa yang baru saja terjadi, berikut konsekuensi yang menyertainya, kehidupan akan tetap berlanjut. Setelah ini, Tuhan membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa, dan memakaikannya pada mereka. Ini penting, karena menunjukkan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan fisik mereka, dan menutupi rasa malu mereka. Namun, untuk melakukan ini, seekor hewan harus dibunuh untuk mendapatkan kulitnya. Ini menandakan bahwa sistem pengorbanan yang akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Lama, sebagai satu-satunya cara bagi orang-orang untuk menebus dosa-dosa mereka. Konteks waktu adalah penting untuk memahami makna penting dari perikop ini. Taman Eden melambangkan hubungan yang sempurna antara Tuhan dan manusia sebelum dosa memasuki dunia. Ketidaktaatan Adam dan Hawa menimbulkan keretakan dalam hubungan ini, dan memperkenalkan dosa serta konsekuensinya ke dunia. Penamaan Hawa, dan pakaian khusus untuk Adam dan Hawa, sama-sama menunjukkan bahwa terlepas dari dosa mereka, Allah masih menyediakan bagi mereka, dan memberi harapan akan masa depan, kepada mereka. Selanjutnya, penamaan Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup, adalah penting dalam narasi Alkitabiah yang lebih luas. Hawa dipandang sebagai ibu dari seluruh umat manusia, dan keturunannya, yang pada akhirnya akan mengarah pada kelahiran Yesus Kristus, penyelamat yang dijanjikan dalam perikop ini. Hal ini menjadikan penamaan Hawa sebagai bayangan rencana Allah untuk menebus umat manusia melalui Yesus. Kesimpulannya, Kejadian 3 ayat 20 sampai ayat 21 menunjukkan konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa, tetapi juga kemurahan dan pemeliharaan Allah. Ini mengatur panggung untuk sisa narasi Alkitabiah, dengan memperkenalkan janji penyelamat dan sistem pengorbanan, yang harus disertai penumpahan darah. Penamaan Hawa dan pakaian Adam dan Hawa, sama-sama menunjukkan bahwa Allah masih menyediakan bagi umatnya, terlepas dari dosa mereka, dan memberi bayangan penebusan, yang pada akhirnya akan datang melalui Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita? Dalam konteks kita saat ini, kita dapat mengambil pesan ini sebagai pengingat akan pentingnya menghargai dan mendukung keibuan dan kontribusi unik yang diberikan wanita kepada masyarakat. Bagian ini juga dapat mengingatkan kita bahwa semua kehidupan itu berharga dan bernilai dari saat pembuahan hingga akhir kehidupan.
Selain itu, perikop ini menyoroti kepedulian Allah terhadap kesejahteraan fisik kita. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka malu akan ketelanjangan mereka, dan berusaha menutupi diri mereka dengan daun ara. Tetapi Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit, yang menunjukkan keinginan Tuhan, untuk tetap memenuhi kebutuhan jasmani kita dan merawat kita. Dalam arti yang lebih luas, pesan perikop ini juga relevan dengan peran gereja sebagai keluarga Allah. Kita dapat melihat peran Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup, sebagai pertanda peran gereja sebagai komunitas yang mengasuh dan memberi hidup. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk merawat dan mendukung satu sama lain, sebagai sebuah keluarga, sama seperti seorang ibu merawat dan mendukung anak-anaknya. Oleh karena itu, perikop ini dapat menginspirasi kita untuk menghidupi kasih dan perhatian yang Tuhan inginkan bagi kita, baik di dalam keluarga dan komunitas kita, maupun di dalam gereja. Itu juga dapat mengingatkan kita akan betapa berharganya hidup, dan pentingnya menghargai dan memelihara hidup itu dalam segala bentuknya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Fakta bahwa Allah menegaskan Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup dalam perikop ini, menyoroti akan pentingnya sifat keibuan. Sebagai masyarakat, kita harus mengakui dan menghargai kontribusi unik para ibu dalam melahirkan dan mengasuh kehidupan. Ini termasuk kebijakan pendukung yang memungkinkan para ibu untuk memenuhi peran mereka tanpa beban atau kesulitan yang tidak semestinya. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka merasa malu dengan ketelanjangan mereka, dan berusaha menutupi diri mereka dengan daun ara. Namun, Tuhan memberi mereka pakaian dari kulit, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap martabat dan kesejahteraan mereka. Dengan cara yang sama, kita harus menghormati martabat perempuan, dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami segala bentuk eksploitasi atau pelecehan. Penegasan Tuhan atas Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup, juga menunjukkan keyakinannya pada kemampuan dan potensi perempuan. Sebagai masyarakat, kita harus berusaha untuk memberdayakan perempuan, dan memberi mereka peluang dan sumber daya yang mereka butuhkan, untuk memenuhi potensi mereka, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Peran Hawa sebagai ibu dari semua yang hidup, juga menyoroti pentingnya keluarga dalam rencana Tuhan. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung penguatan dan pemberdayaan keluarga, dan memberi mereka sumber daya dan layanan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Ini termasuk akses ke pengasuhan anak yang terjangkau, cuti orang tua, dan kebijakan ramah keluarga lainnya. Terakhir, pesan Tuhan dalam Kejadian 3, ayat 20 sampai ayat 21, mengingatkan kita bahwa semua kehidupan itu berharga dan bernilai. Kita harus merayakan keragaman hidup, dan menghormati hak dan martabat semua orang, terlepas dari ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Ini termasuk mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberi kami seorang ibu yang cakap dan penyayang, yang selalu ada bagi kami, membimbing kami melalui pasang surut kehidupan. Kami berterima kasih atas kebijaksanaan, kekuatan, dan dukungan para ibu, yang tak tergoyahkan dalam kondisi apapun. Sebagai ibu dari semua yang hidup, Dia telah mengasuh kami, dan membantu kami menjadi orang, seperti kami hari ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati para ibu, dengan kesehatan yang baik, penuh sukacita, dan dalam kedamaian. Terima kasih atas pengorbanan yang tak terhitung, yang telah para ibu lakukan bagi kami, dan keluarga kami. Semoga kami selalu menghormati dan menyayangi mereka, dan berusaha untuk membuat para ibu bangga. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.